Apakah kalian pernah mendengar istilah resesi? Resesi adalah masa ketika pertumbuhan ekonomi terhenti atau mengalami penurunan yang signifikan. Ini dapat menyebabkan pengangguran meningkat dan bisnis mengalami penurunan laba. Resesi bisa terjadi di negara manapun dan tidak bisa diprediksi dengan pasti. Namun, dengan memahami apa itu resesi dan bagaimana cara menghadapinya, kita bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin terjadi. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan resesi. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan resesi. Di antaranya adalah 1. Perang dagang. Ketika terjadi perang dagang antara dua negara, maka akan menyebabkan terganggunya perdagangan antar negara. Ini akan menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk-produk dari negara yang terlibat perang dagang. Sehingga bisnis-bisnis yang tergantung pada perdagangan tersebut akan mengalami penurunan laba. Yang kedua, inflasi yang tinggi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan harga-harga barang dan jasa meningkat sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Ini akan menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang dan jasa sehingga bisnis-bisnis akan mengalami penurunan laba. Yang ketiga, krisis keuangan. Krisis keuangan dapat terjadi akibat adanya kegagalan sistem keuangan atau kebangkrutan suatu bank. Ini akan menyebabkan terjadinya kepanikan di pasar keuangan dan mengurangi kepercayaan investor terhadap pasar keuangan. Yang keempat, kejatuhan harga minyak. Kejatuhan harga minyak dapat menyebabkan penurunan harga barang-barang yang tergantung pada minyak seperti plastik dan bahan bakar. Ini akan menyebabkan penurunan laba dari perusahaan-perusahaan yang mengandalkan minyak sebagai sumber pendapatan utama. Yang kelima, ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik dapat menyebabkan terjadinya ketidakpastian di pasar keuangan sehingga mengurangi kepercayaan investor terhadap pasar keuangan. Ini akan menyebabkan terjadinya penurunan harga saham dan menurunnya investasi. Jadi itulah beberapa faktor yang dapat menyebabkan resesi. Selanjutnya, bagaimana tips untuk menghadapi ancaman resesi dan PHK? Di tahun baru ini, pastinya kita semua memiliki resolusi keuangan yang ingin kita capai. Namun, di tahun 2023 ini ada beberapa risiko ekonomi yang diperkirakan akan terjadi, seperti terjadinya resesi secara global dan gelombang PHK di sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, resolusi keuangan tahun ini harus diarahkan untuk mempersiapkan diri menghadapi risiko-risiko tersebut. Dan berikut ini adalah beberapa saran dari saya untuk mencapai resolusi keuangan yang lebih aman di tahun 2023. Yang pertama, mulailah dengan membuat perencanaan keuangan yang sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Ini akan membantu Anda memahami kebutuhan keuangan Anda dan mengelola uang Anda dengan lebih baik. Yang kedua, selalu pastikan untuk memiliki dana darurat yang cukup. Ini adalah dana yang dapat Anda gunakan dalam keadaan darurat, seperti kehilangan pekerjaan atau terjadinya bencana alam. Usahakan untuk menyimpan sekitar 6-9 bulan pengeluaran kebutuhan dasar Anda. Yang ketiga, selalu lakukan diversifikasi investasi. Jangan terpaku pada satu jenis investasi saja, seperti saham atau deposito. Selalu pastikan untuk memiliki beragam jenis investasi yang menguntungkan, seperti opsi, reksadana, atau properti. Ini akan membantu Anda mengurangi resiko kehilangan uang Anda dari satu jenis investasi saja. Yang keempat, jangan lupa untuk memperhatikan biaya-biaya yang Anda keluarkan setiap bulannya. Selalu lakukan penghematan dengan cara mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting. Ini akan membantu Anda mengelola uang Anda dengan lebih baik dan menyisihkan uang kebutuhan darurat atau investasi. Yang kelima, jangan lupa untuk selalu memperbarui pengetahuan keuangan Anda. Selalu cari informasi terbaru tentang investasi dan cara mengelola keuangan yang baik. Ini akan membantu Anda mengelola uang Anda dengan lebih baik dan meminimalisir risiko keuangan.